Bab 161, tidak ada pelarian untuk Wong Xiaolong. Betul sekali. Pengakuan Wong Xiaolong menyendiri. Sun King bergidik mendengar ini. Di depan para penjaga dan pelayan Li Wen, Sun King tiba-tiba berlutut, si kecil ini pantas mati. Itu karena kebingungan, dan saya tidak menyadari itu adalah Tuan Muda Wang. Aku harus mati. Aku harus mati. Dia mulai berbicara dengan tidak jelas, tidak dapat merangkai kalimat yang tepat. Saat dia melanjutkan, Sun King menampar sisi kiri wajahnya dengan keras. Beberapa saat kemudian, darah menetes dari sudut mulutnya. Penjaga Castellan Manor tercengang menyaksikan apa yang terjadi dengan Castellan Sun King. Tuan Muda Wang. Semua penjaga dan pelayan Li Wen memandang Wong Xiaolong. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengenali siapa Wong Xiaolong. Meski begitu, reaksi Castellan mereka cukup menjelaskan untuk memberitahu mereka bahwa mereka dalam masalah besar. Liu Wen dan penjaga lainnya dengan cepat berlutut seperti Sun King, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Wong Xiaolong memandang Sun King yang berlutut di lantai dan berkata, "Kamu tidak salah, berdirilah." Baru saat itulah Sun King berhenti menghukum dirinya sendiri, berterima kasih banyak kepada Wong Xiaolong sebelum bangun. "Kalian semua kembali sekarang, aku hanya melewati tempat ini dan tidak ingin menarik perhatian." Wong Xiaolong berbicara. Ya, Tuan Muda Wang." Sun King menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, lalu memberi hormat ke arah Wong Xiaolong, dan bergegas keluar. Semua penjaga Castellan Manor dengan cepat mengikuti di belakangnya dengan kegelisahan di wajah mereka. Malam kembali tenang. Fajar berangsur-angsur menerangi langit, dan kelompok 4 orang Wong Xiaolong keluar dari Southern Cliff City, melintasi perbatasan kerajaan Luotong, dan memasuki kerajaan Baolong. Melangkah ke tanah kerajaan Baolong, Wong Xiaolong, Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao tidak membuang waktu dan langsung menuju ke markas Big Sword Sechet. Dalam perjalanan, Fei Hao menjelaskan koneksi ke Zhao Su dan Ye Uming antara Wong Xiaolong dan Sekte Pedang Besar, keluarga bela diri Ning, dan Paviliun Awan Jernih. Kabupaten Naga Kekerasan terletak di titik paling utara kerajaan Baolong, dan penuh dengan perbukitan dan pegunungan yang berkelok-kelok. Di atas pegunungan ini berdiri sebuah bangunan besar seperti istana. Ini adalah markas salah satu sekte terkemuka kerajaan Baolong, Sekte Pedang Besar. Aula utama markas besar Sekte Pedang Besar. Ye Chen sedang mendengarkan laporan murid tentang hal-hal di Southern Cliff City, dan setelah itu, dia bertanya, "Wei Xiaodong sebenarnya dibunuh, apa pendapat semua orang tentang ini?" Wei Xiaodong adalah salah satu murid inti Sekte Pedang Besar, dan kali ini, Ye Chen sendiri yang mengirimnya ke kota tebing selatan. Dia tidak menyangka bahwa Wei Xiaodong akan menemui ajalnya di sana, bersama dengan semua murid Sekte Pedang Besar lainnya yang juga terbunuh. Menurut laporan, orang yang menyelamatkan San Lin adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan ada 4 orang dalam kelompoknya secara keseluruhan. Castellan Sun menyebutnya sebagai Tuan Muda Wang dengan sangat hormat. "Mungkinkah Tuan Muda Wang itu adalah Wong Xiaolong di kursi utama?" Suara cemberut Lin Ziren bertanya. Seseorang yang dapat membangkitkan rasa takut dari Castellan Sun dengan nama keluarga Wang, dan ditambah dengan deskripsi orang tersebut, tidak sulit untuk menebak identitas Wong Xiaolong. Seharusnya Wong Xiaolong. Dia mengambil kejuaraan keseluruhan Akademi Bintang Kosmik dan mungkin bepergian ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Kemungkinan besar, dia sedang melewati Southern Cliff City dalam perjalanan. Tetua Sekte Pedang Besar setuju. Wong Xiaolong ingin pergi ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran, tetapi dia harus melakukan perjalanan melintasi kerajaan Baolong kita. Menurut pendapat saya, dia akan melewati wilayah Sekte Pedang Besar kami dalam 1 atau 2 bulan. Pemimpin Sekte Tua, pada saat itu kita harus mengepung dan membunuh Wong Xiaolong. Penatua Sekte Pedang Besar lainnya menyarankan. Itu benar pemimpin Sekte Tua, kali ini kita benar-benar harus membunuh Wong Xiaolong. Kalau tidak, jika dia dibiarkan tumbuh, orang aneh yang mengerikan ini akan masuk ke alam Xiantian dalam 2 tahun ke depan. Begitu dia menerobos ke alam Xiantian, akan sulit bagi Sekte Pedang Besar kita untuk memusnahkannya saat itu, dan kali ini, dia tidak akan membiarkan Marsekal Hao Tian melindunginya,
hanya Wei Hao yang ada di sampingnya. Ini adalah kesempatan emas tetua sekte pedang besar menyuarakan pendapat mereka. Tatapan Yeu Chen menajam. Dia mengangkat tangannya untuk membungkam para tetua, dan ketika semua orang diam, suaranya yang dingin terdengar, turunkan pesananku, semua murid sekte pedang besar bergerak keluar, dan mengintai kemungkinan rute yang akan diambil Wong Xiaolong, potong dia semua murid sekte pedang besar pindah, kali ini, Wong Xiaolong tidak bisa kabur. Ya, pemimpin sekte tua. Tetua sekte pedang besar menjawab. Namun, beberapa suara melolong yang menyakitkan terdengar saat para murid sekte pedang besar terlihat terbang ke aula utama. Semua orang di aula besar terkejut dan menoleh dengan cepat. Wong Xiaolong. Mata Yeu Chen menyipit dan dia melompat dari tempat duduknya. Lin Ziren dan tetua juga berdiri dari tempat duduk mereka. Wong Xiaolong, aku tidak menyangka kamu akan memiliki nyali untuk masuk ke markas besar sekte pedang besarku. Yeu Chen perlahan berjalan keluar dari aula utama, dan selangkah demi selangkah, dia sepenuhnya melepaskan ki pertempurannya saat pandangannya terkunci ke Wong Xiaolong. Para sesepuh menyebar di aula besar, mengepung kelompok 4 orang Wong Xiaolong di tengah. Tiba-tiba, suara bel yang jelas berdering memecah suasana tegang. Pada saat itu, semua murid sekte pedang besar bergegas ke aula utama. 100.000 murid sekte pedang besar datang bersyukur di udara. Dalam waktu singkat, semua 100.000 murid tiba, memblokir semua pintu keluar dari aula utama ke titik di mana bahkan air pun tidak bisa bocor. Lin Ziren memandang Wong Xiaolong dan mencibir dengan dingin, Wong Xiaolong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan lari kali ini, tanda seru. Lari? Wong Xiaolong menunjukkan ketidakpedulian, siapa bilang aku ingin lari? Yeu Chen dengan cepat melirik ke 4 orang di sisi Wong Xiaolong. Pada akhirnya, matanya jatuh ke tubuh Zhao Su dan Yeu Ming. Dia dipenuhi dengan keraguan, bisakah kedua orang ini menjadi kartu truf Wong Xiaolong? Baik Zhao Su dan Yeu Ming menyembunyikan aura mereka. Tentu saja, Yeu Chen tidak bisa mengetahui tingkat kultivasi mereka dengan tingkat kekuatannya yang menyedihkan. Wong Xiaolong, apakah menurutmu hanya kalian berempat yang bisa melawan keseluruhan murid sekte pedang besarku? Lin Ziren menyeringai dengan sombong, dan melirik ke 4 wajah itu, apakah menurutmu ada ahli alam saint di antara kamu? Mengandalkan kekuatan satu orang untuk memusnahkan sekte kerajaan yang menonjol, hanya ahli alam saint yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi, saat suara Lin Ziren berakhir, Zhao Su mengulurkan tangan dan melakukan gerakan memutar. Lebih dari jarak ratusan meter, bayangan tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya terlihat menggenggam Lin Ziren, mengangkatnya di udara. Aura penghancur bumi meledak dari Zhao Su. Cuaca dalam jarak 10.000 li dari markas besar sekte pedang besar berubah saat langit biru jernih menjadi gelap dan petir menyambar secara bersamaan. Tekanan luar biasa terkunci di setiap sudut markas besar sekte pedang besar. Lin Ziren, Yeu Chen, dan tetua sekte pedang besar terlempar seperti ikan keluar dari air di bawah tekanan. Mata mereka menonjol keluar dari rongganya, dan mulut mereka ternganga seolah-olah mereka hampir mengambil napas terakhir kapan saja. Semua energi spiritual dalam 10.000 li itu hilang. Sentuh, pakar alam suci Lin Ziren ketakutan setengah mati, gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tenggorokannya bergerak dengan susah payah untuk mengucapkan kata-kata itu. Pakar alam suci. Hanya ahli alam saint yang bisa melepaskan tekanan yang begitu menakutkan. Hanya ahli alam saint yang bisa mengabaikan jarak antariksa untuk mengendalikan ahli Xiantian seperti Lin Ziren. Hanya ahli alam saint yang dapat memanipulasi hukum ruang untuk mengendalikan area spasial tertentu. Mata dingin Zhao Su melirik Lin Ziren dan tekanan besar menyapu ruang. Leher Lin Ziren kemudian dipatahkan tepat di depan mata semua orang. Setelah itu, tubuhnya dilepaskan dan dia jatuh lemas ke lantai. Seorang ahli Xiantian meninggal. Zhao Su berbalik, menatap Yeu Chen dan yang lainnya dari sekte pedang besar. Senior, ampun, nah. Ketakutan dan kepanikan membengkokkan wajah Yeu Chen saat dia memohon. Zhao Su mendengus, dan tiba-tiba Yeu Chen menyemburkan darah dari mulutnya seolah-olah dia menerima pukulan berat, dan begitu saja, dia jatuh ke lantai. Saat itulah tetua sekte pedang besar menyadari ada luka yang tertanam dalam di dada Yeu Chen,
tetapi tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Dalam sekejap mata, Lin Ziren dan Ye Chen, dua ahli Xiantian terkuat dari sekte pedang besar telah jatuh. Suasana yang penuh dengan kematian menyebar ke seluruh ruang sekitarnya. Bab 162, akan menerobos alam Xiantian? Semua tetua sekte pedang besar di aula utama itu menjadi pucat karena ketakutan, keputusasaan, dan keputusasaan. Seorang ahli alam Saint. Pria itu sebenarnya adalah ahli alam Saint. Bagaimana mungkin ada ahli alam Saint di antara mereka? Tanda seru. Bahkan jika mereka membalikan seluruh kekaisaran Duanren secara terbalik, jumlah ahli alam Saint sangat sedikit, dengan mudah dihitung dengan 10 jari di kedua tangan seseorang. Salah satu dari keberadaan yang menakutkan ini benar-benar muncul hanya untuk menghancurkan sekte pedang besar. Seorang ahli alam Saint menemani pun kecil itu, Wang Xiaolong. Wang Xiaolong benar-benar dapat meminta bantuan dari ahli alam Saint. Apa identitas aslinya? Tanda seru. Tepat ketika tetua sekte pedang besar dan murid mengira Zhao Su datang atas permintaan Wang Xiaolong, mereka menyaksikan Zhao Su berbalik dan bertanya kepada Wang Xiaolong dengan hormat, "Chuan muda, bagaimana kita menangani tetua dan murid sekte pedang besar ini?" "Chuan muda." Para tetua dan murid dari sekte pedang besar menatap Wang Xiaolong dengan tak percaya. Mata Wang Xiaolong menyapu melewati tetua dan murid sekte pedang besar di sekitarnya, "Bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Hilangkan gulma dari akarnya." Kali ini, Wang Xiaolong meninggalkan kerajaan Luotong dan melakukan perjalanan ke Kekaisaran Duanren untuk waktu yang tidak ditentukan, jadi sangat penting baginya untuk tidak meninggalkan bahaya tersembunyi yang berpotensi membahayakan keluarganya. Dia telah bersumpah kepada ayahnya bahwa dia akan mencabut sekte pedang besar 8 tahun lalu. Para tetua dan murid dari sekte pedang besar bergetar saat kata-kata Wang Xiaolong terdengar di telinga mereka. Semua orang panik, saling berebut untuk melarikan diri dari aula utama. Namun, saat orang-orang ini akan bergerak, mereka tiba-tiba merasakan ruang di sekitar mereka membeku. Semua diperbaiki di tempatnya. Zhao Su memandang dengan tenang pada orang-orang yang membeku seperti patung. Tangannya melambai dan kekuatan ruang menembus dada tetua dan para murid seperti bilah angin yang tak terlihat. Tubuh jatuh dari udara, berkedut di tanah. Luka tusukan bisa dengan mudah terlihat di dada mereka. Saat kekuatan ruang terus menyebar dari dalam aula utama, para murid sekte pedang besar yang berkumpul di luar jatuh ke tanah secara massal. Tak lama kemudian, puluhan ribu murid sekte pedang besar telah jatuh, dan tidak ada satu orang pun yang tersisa. Melihat lautan luas kepala manusia hitam murid sekte pedang besar, baik Wang Xiaolong dan Fei Hao diam-diam khawatir. Seorang ahli alam Saint sangat menakutkan. Hanya dengan lambaian tangannya, sekte besar kerajaan yang menonjol dimusnahkan. Tanda seru. Sehari kemudian, berita tentang penghancuran sekte pedang besar dan kematian ratusan ribu muridnya meledak seperti bom atom di kerajaan Baolong. Dari raja dan banyak bangsawan, hingga rakyat jelata dan bahkan preman jalanan yang tak tahu malu, semua tahu tentang itu dan merasa sulit untuk percaya. Puluhan ribu murid sekte pedang besar, termasuk dua ahli Xiantian, Ye Chen dan Lin Ziren, terbunuh. Besarnya berita itu terlalu mengejutkan. Ketika berita mulai menyebar, semua orang mengira bahwa orang yang menceritakannya kepada mereka sedang bercanda. Tapi 10 hari kemudian, berita tentang pemusnahan keluarga Martial Ning jatuh seperti bom kedua di kerajaan Baolong. Ini menimbulkan gempa yang menghancurkan bumi di seluruh kerajaan. 10 hari lagi setelah itu, sebuah pesan baru menyebar, beberapa ribu ahli di markas Clear Cloud Pavilion dihancurkan. Sekte pedang besar, keluarga Martial Ning, dan Clear Cloud Pavilion. Salah satu dari kekuatan ini dianggap sebagai keberadaan tirani di kerajaan Baolong. Tapi sekarang, dalam waktu 1 bulan, ketiga kekuatan besar ini terhapus dari muka planet ini. Baolong Raya jatuh ke dalam suasana syok, kebingungan, dan ketakutan yang tak terbatas. Ketakutan akan kerajaan tetangga yang terinfeksi yang tidak diketahui. Diskusi dan bisikan hampir terjadi di mana-mana. Semua orang membuat kesimpulan sendiri tentang siapa yang memusnahkan sekte pedang besar, keluarga bela diri Ning, dan pavilion awan jernih. Siapa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan ketiga kekuatan besar itu?
Tidak ada yang menemukan siapa yang mencabut ketiga gaya tersebut, tetapi menilai dari metode serupa yang digunakan, sebagian besar gaya berpendapat bahwa ketiganya dilakukan oleh pelaku yang sama. Sementara kerajaan Baolong dan tetangganya masih tenggelam dalam tebakan, kelompok 4 orang Wang Xiaolong tiba di perbatasan kerajaan Baolong, melintasi perbatasan ke kerajaan Besi Hitam. Untuk rute terpendek ke Kekaisaran Duanren dari kerajaan Luotong, Wang Xiaolong perlu melintasi kerajaan Baolong, kerajaan Besi Hitam, dan sekitar 20 kerajaan lain sebelum dia dapat tiba di tujuannya. Oleh karena itu, 7 bulan hingga pertempuran kota Kekaisaran mungkin tampak jauh, tetapi Wang Xiaolong dan yang lainnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berjaga-jaga jika mereka mengalami penundaan. Menurut perkiraan Wang Xiaolong, dengan kecepatan mereka membutuhkan setidaknya 6 bulan atau lebih sebelum tiba di tempat tujuan. Setelah kerajaan Baolong, sisa perjalanan berjalan lancar. 5 bulan berlalu. Selama perjalanan yang terburu-buru, Wang Xiaolong masih meluangkan waktu untuk berlatih Asura Tactics. Dalam 5 bulan ini, ki pertempuran di Laut Qi dan Meridian Wang Xiaolong memadat, menjadi lebih terkonsentrasi. Sebagian besar ki pertempurannya mengalir di sepanjang garis meridiannya dan Laut Qi telah berubah menjadi bentuk cair. Ketika semua ki pertempuran di tubuhnya diubah menjadi keadaan cair, itu akan menandakan kenaikan Wang Xiaolong ke alam Xiantian. Begitu dia melangkah ke alam Xiantian, pintu baru akan terbuka ke perspektif yang sama sekali berbeda. Saat mereka melanjutkan perjalanan, 10 hari berlalu dengan cepat. Pada suatu malam yang tenang, bulan sangat terang. Mereka berempat memutuskan untuk berhenti dan beristirahat semalaman di sebuah bukit tandus sebelum melanjutkan perjalanan. Api unggun berderak, dan nyala api yang kuat menerangi sekitarnya. Kadang-kadang lolongan serigala terdengar sepanjang malam. Wang Xiaolong, Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao sedang duduk melingkar di sekitar api unggun. Aroma harum tercium dari daging yang dipanggang di atas api. Adegan dan suasana seperti itu mengingatkan Wang Xiaolong pada tahun-tahun yang lalu ketika dia membawa orang tua dan adik-adiknya pergi dari Wang Clan Manor dan membawa mereka ke kota kerajaan Luotong. Itu seperti malam-malam yang mereka habiskan untuk tidur di luar dan makan daging panggang dari api unggun. Tahun itu, adik perempuannya berjanji akan berkultivasi dengan rajin, menjadi kuat, dan mengalahkan Wang Wei. Pada saat itu, mereka tidak tahu Wang Wei dan seluruh Wang Clan Manor semuanya telah dibunuh oleh sekte pedang besar. Namun, 8 tahun kemudian dia berhasil membalas budi, menghancurkan sekte pedang besar sepenuhnya. Sovereign, kita akan tiba di Duanren Empire kira-kira dalam 2 minggu. Saat ini, Ye Uming tiba-tiba berbicara. Wang Xiaolong berhenti memikirkan masa lalu, mengangguk pada Ye Uming. Benar, dalam waktu 2 minggu dia akan melangkah ke Kekaisaran Duanren. Kekaisaran di Duanren. Ini adalah langkah selanjutnya dari Wang Xiaolong. Sangat penting baginya untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran. Bau sedap yang berasal dari daging panggang mengental, menandakan sudah siap. Mereka berempat masing-masing memotong sepotong dan mulai makan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan si kecil itu. Wang Xiaolong tiba-tiba teringat monyet violet pemakan roh. Pada awalnya, Wang Xiaolong berencana membawa monyet kecil itu bersamanya ke Kekaisaran Duanren, tetapi ia pergi ke hutan bulan perak. Karena itu, Wang Xiaolong hanya bisa menyerah dan memutuskan untuk membawanya lain kali saat kembali ke kerajaan Luotong. Selama 2 tahun terakhir, monyet tunggu kecil tidak hanya maju ke tahap 10 seperti dia, tetapi juga mencapai puncak orde ke-10 akhir. Pada saat berikutnya Wang Xiaolong bertemu dengannya, monyet kecil itu kemungkinan besar sudah menembus ke alam Xiantian juga. Wang Xiaolong mengeluarkan kendi anggur api dan anggur bulan salju yang disimpannya di dalam cincin Asura, menikmatinya bersama Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao. Meskipun perjalanan terburu-buru agak membosankan, anggur dan daging panggang membuatnya lumayan puas. Setelah makan, Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao berjaga-jaga sementara Wang Xiaolong memprakarsai cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Wang Xiaolong merasa terobosan ranah Xiantiannya akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Menjalankan teknik kultivasi taktik Asura,
naga hitam dan biru muncul di belakang Wang Xiaolong, melayang di atas kepalanya saat mereka dengan rakus melahap energi spiritual dunia bawah yang memancar dari kehampaan. Terobosannya di tahun lalu telah sangat meningkatkan dan memantapkan tubuh jasmani roh bela dirinya. Masing-masing sisik naga di tubuh mereka berbeda, memantulkan cahaya pada permukaannya yang halus seolah-olah mereka bisa berubah menjadi naga kehidupan nyata kapan saja. Ki pertempuran akhirat di Laut Qi dan Meridian Wang Xiaolong melonjak dengan kuat, dan mereka benar-benar berubah menjadi ungu kehitaman. Pertempuran Qi berwarna ungu yang paling dalam dan paling gelap tampak menakutkan dan mengintimidasi pada pandangan pertama, dan ketika Wang Xiaolong mengedarkan pertempuran Qi-nya, itu tampak seperti sungai Cocitus yang mengalir dari dunia bawah. Ketika Wang Xiaolong menyerap energi spiritual dunia bawah yang meluap, Qi pertempuran dunia bawah di dalam tubuhnya mulai bergetar hebat. Ini? Wang Xiaolong terkejut, apakah dia membobol wilayah Xiantian sekarang? Bab 163, Pertempuran Terobosan Qi, Alam Xiantian. Qi pertempuran di dalam tubuh Wang Xiaolong mirip dengan kuda jantan liar yang lolos dari kendalinya, berlari kencang menjauh. Semua tanda menunjukkan terobosan yang akan datang. Sejak dia mulai berkultivasi, Wang Xiaolong telah berkali-kali mengalami terobosan, dengan demikian dia cukup akrab dengan tanda-tanda terobosan yang akan datang. Mengkonsentrasikan fokusnya, Wang Xiaolong menjalankan Asura Tactics, dengan paksa menguasai Qi pertempuran dunia bawah yang mengisi seluruh tubuhnya. Netherworld Battle Qi mengalir dan menabrak Laut Qi Wang Xiaolong dan Meridian berkali-kali. Pada saat yang sama, di luar tubuh Wang Xiaolong, kabut hitam berputar ke atas, mengebun dan menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, kabut hitam berubah menjadi kabut tebal yang benar-benar menyelimuti Wang Xiaolong. Sosok Wang Xiaolong tampak berbaur masuk dan keluar dari kabut hitam tebal. Naga hitam dan biru kembar melayang di udara di belakang Wang Xiaolong, meraung tanpa henti saat tubuh mereka tumbuh lebih besar dan lebih kokoh dan nyata di antara cahaya yang berdenyut. Cahaya terang yang menyelimuti tubuh mereka meledak, dan tubuh naga kembar itu tampak membesar 2 kali lipat. Saat naga kembar mengalami perubahan fisik, sisik naga jatuh dari tubuh mereka, lalu terus tumbuh dan rontok lagi dalam siklus yang tampaknya tak berujung. Saat sisik naga ini jatuh, darah segar menetes. Darah naga yang nyata dan nyata. Saat darah jatuh ke tanah medan perang kuno, sepertinya para dewa yang tertidur di medan perang kuno dibangunkan oleh bau darah naga. Gemuruh keras bergema di seluruh medan perang kuno. Selanjutnya, pemukulan genderang perang memenuhi udara. Tanah berguncang ketika ribuan kuda mulai menyerang ke garis depan, dan pedang serta tombak beradu. Itu adalah suara pembantaian. Beberapa adegan melintas melewati kesadaran Wang Xiaolong. Dia melihat adegan di mana suku dewa kuno bersayap 4, bersayap 6, dan bersayap 8 jatuh. Sementara itu, cahaya terang yang memancar dari tubuh Wang Xiaolong semakin menyilaukan. Qi pertempuran di dalam tubuhnya dengan keras menabrak penghalang Xiantian, dan rasa sakit yang parah dan membelah yang merobek inti jiwanya tampaknya mengikuti ritme ini. Nyeri. Seolah-olah seseorang merobek jiwanya. Wang Xiaolong merasa kepalanya akan meledak dan hampir tak tertahankan. Sama seperti Wang Xiaolong berada di ambang kewalahan, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di dalam tubuhnya pecah dalam cahaya auraat. Saat kedua cahaya misterius ini muncul, kesadaran Wang Xiaolong merasakan sensasi dingin yang nyaman, dan rasa sakit yang datang dari jiwanya menghilang hampir seketika. Setiap kali Wang Xiaolong akan mencapai titik puncaknya dan pingsan karena rasa sakit, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa akan melepaskan pancaran energi misterius untuk memelihara jiwa Wang Xiaolong. Proses itu berulang-ulang. Wang Xiaolong sepertinya jatuh ke dunia api dan es. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tubuh Wang Xiaolong tiba-tiba bergetar seolah celah raksasa telah membelah dunia menjadi 2. Penghalang Xiantian yang tangguh akhirnya memberi jalan bagi pertempuran Qi yang gigih melawan Wang Xiaolong. Seolah-olah bumi dihancurkan oleh bencana yang meluas, namun kehidupan dengan gigih berjuang untuk muncul dari relung terdalam planet ini. Qi pertempuran dunia bawahnya bersorak saat bergegas ke rute Meridian yang mewakili melangkah ke alam Xiantian, membanjiri ke depan.
Aura vitalitas yang kuat keluar dari tubuh Wong Xiaolong, dan tanah di sekitar tempat Wong Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau yang dapat dilihat. Hijau kehidupan. Bersamaan dengan itu, saat ketika Wong Xiaolong memecahkan penghalang ke alam Xiantian, cahaya terang di sekitar roh bela diri naga kembarnya berkembang pesat, menutupi 100 li keluar dengan Wong Xiaolong sebagai titik tumpunya. Aura penindas naga yang perkasa melonjak seperti tsunami. Gelombang demi gelombang tekanan menyebar ke segala arah di dalam medan perang kuno. Perlahan-lahan, cahaya yang menyala di sekitar naga hitam dan biru meredup dan berhenti berkedip. Di tubuh naga, potongan sisik hitam dan biru setebal baju besi tumbuh di permukaan, lapis demi lapis. Mereka memiliki 4 kaki yang kuat dan kokoh, dan di atas setiap kepala naga terdapat 2 tanduk naga. Baik naga hitam dan biru telah memadat menjadi entitas yang solid, memancarkan aura kuat dari ras naga ilahi primordial. Tidak sampai waktu yang lama berlalu, kabut hitam tebal yang menyelimuti sosok Wong Xiaolong surut, mengungkapkan orang di dalamnya. Sama seperti roh bela diri naga kembarnya yang melepaskan sisiknya, Wong Xiaolong juga melepaskan lapisan kulit tua. Kulitnya yang awalnya berwarna kecoklatan diganti dengan warna kulit yang jauh lebih cerah. Wong Xiaolong membuka matanya dan fluktuasi energi yang kuat menyapu, mengirimkan debu dan pasir di medan perang kuno terbang. Mengekspresikan kegembiraan di hatinya, Wong Xiaolong berteriak ke arah langit. Pertempuran Qi akhirnya berhasil menembus ke ranah Xiantian. Xiantian. Kekuatan internal, pertempuran Qi, keduanya telah mencapai tahap Xiantian. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh rata-rata ahli orde kedua Xiantian dapat dicapai tanpa mengerahkan banyak usaha. Bangun, mata Wong Xiaolong terfokus pada naga hitam dan biru yang melayang di atasnya, dan kegembiraan yang tak terselubung terlihat di wajahnya. Akhirnya, naga kembarnya telah berubah menjadi entitas padat, berubah menjadi naga ilahi primordial yang asli. Melangkah ke alam Xiantian, naga kembar hitam dan biru keduanya tumbuh, melebihi panjang 20 meter. Melewati pikirannya melalui hubungan spiritualnya dengan mereka, kedua naga yang melayang di udara tiba-tiba menggeram dan terbang ke bawah, berhenti di depan Wong Xiaolong. Meskipun roh bela dirinya telah berubah menjadi entitas padat, mereka terhubung dengan kesadaran Wong Xiaolong, seperti bagian dari tubuhnya. Dengan hanya berpikir, dia bisa memanggil mereka kapan saja. Melihat naga hitam dan biru melayang di depannya, Wong Xiaolong melompat dan kakinya mendarat di atas kepala naga hitam, sedangkan naga biru melilit tubuh Wong Xiaolong. Angin bertiup ke wajah Wong Xiaolong. Naga hitam, terbang. Wong Xiaolong mengetuk naga hitam di bawahnya. Menderu pelan, naga hitam itu terbang, membawa serta Wong Xiaolong. Begitu mereka mencapai dataran tinggi, Wong Xiaolong menatap ke bawah ke medan perang kuno 1000 zeng. Wong Xiaolong menghela nafas dalam hatinya, jadi, inilah perasaan terbang. Di Martial Spirit World, hanya ahli alam saint yang memahami hukum ruang yang bisa terbang di langit. Bahkan jika itu adalah ahli orde ke-9 Xiantian akhir, mereka paling banyak bisa berdiri di udara, tetapi tidak bergerak. Tapi Wong Xiaolong bisa terbang. Dengan roh bela diri naga kembarnya, dia bisa seperti ahli alam saint dan terbang di langit. Berdiri di atas naga hitam saat terbang sementara naga biru melilit tubuhnya, Wong Xiaolong tiba-tiba merasa bahwa dia hebat. Perasaan bahwa dia sangat keren. Melihat cakrawala di hadapannya, Wong Xiaolong tiba-tiba memiliki kilasan pencerahan di jalur kultivasinya di masa depan. Dia ingin menjadi naga ilahi primordial yang nyata, melonjak di atas 9 surga. Menghembuskan napas dalam-dalam, Wong Xiaolong mengamati medan perang kuno saat dia berdiri di atas naga hitam terbang ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Selama ini, dia telah memasuki medan perang kuno untuk berlatih, tetapi dia tidak pernah tahu persis seberapa besar tempat ini. Karena roh bela diri naga kembarnya telah berubah menjadi tubuh padat, mengapa dia tidak bisa memeriksanya sekarang? Mengendarai roh bela diri naga hitam, mereka terbang ke depan, tetapi yang mengejutkan Wong Xiaolong adalah setelah lebih dari 1 jam terbang, tidak ada akhir yang terlihat. Seolah-olah ruang dimensi medan perang kuno berlangsung tanpa batas tanpa akhir. Tapi Wong Xiaolong jelas merasakan ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh, jauh sekali.
Perasaan ini mirip dengan waktu di Enlightenment Lake, seperti saat cincin pengikat dewa memanggil. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sekarang. Apapun yang ada di ujung medan perang kuno ini harus menunggu, Wang Xiaolong berpikir sendiri. Meskipun roh bela diri naga kembarnya telah berubah menjadi entitas nyata dan bisa terbang, menurutnya kecepatannya agak lambat. Namun, saat dia tumbuh lebih kuat dan kekuatannya meningkat, demikian juga kekuatan roh bela dirinya. Saat itu, kecepatan terbang akan meningkat secara eksponensial. Memberitahu naga hitam untuk berhenti, Wang Xiaolong mengganti tunggangan. Setelah melompat ke atas naga biru, dia menemukan bahwa kecepatan terbang naga biru jauh lebih cepat daripada naga hitam. Sekarang setelah aku masuk ke alam Xiantian, bukankah itu berarti aku bisa membuka lapisan kedua pagoda harta karun Linglong? Saya ingin tahu apa yang disimpan di lapisan kedua? Wang Xiaolong merenung. Wang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong. Cahaya aura tiba-tiba menyala di udara. Setelah memasuki alam Xiantian, kilau berkilau di permukaan pagoda harta karun Linglong samar-samar tampak lebih terang dari sebelumnya. Bab 164, Lapisan kedua pagoda harta karun Linglong. Wang Xiaolong memasukkan Battle Key ke dalam pagoda harta karun Linglong dan pecah menjadi bola cahaya auraat. Dengan kilatan cepat, mata Wang Xiaolong kabur dan dia muncul di ruang yang berbeda. Ada beberapa kesamaan antara ruang baru ini dan lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Mengambang di atas lapisan pertama pagoda harta karun Linglong adalah mutiara naga api. Awan merah biasanya membentuk kinaga api yang tebal, tetapi tidak ada hal seperti itu di sini. Bagian atas pagoda harta karun Linglong kosong selain benda yang diletakkan di tanah di tengahnya, sebuah kuali. Kuali berbentuk heksagonal yang terlihat seperti terbuat dari kristal. Selain itu, tidak ada yang lain di ruang itu. Wang Xiaolong menatap bengong ke kuali kristal. Ini adalah kuali yang digunakan untuk memurnikan pelet. Dia membayangkan akan ada harta bermutu tinggi seperti mutiara naga api di lantai 2. Wang Xiaolong mengira lantai 2 akan berisi harta spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan ahli alam Xiantian. Tetapi di antara banyak kemungkinan yang terlintas dalam pikirannya, dia tidak pernah berpikir bahwa lapisan kedua dari pagoda harta karun Linglong tidak akan berisi lebih dari kuali ini. Wang Xiaolong berjalan satu lingkaran penuh mengelilingi kuali. Kuali kristal itu tingginya sedikit lebih dari 1 meter, dan di tubuh kuali itu ada ukiran dari beberapa rune kuno dan beberapa binatang iblis yang tampak aneh. Setelah mempelajari kuali sejenak, Wang Xiaolong mendekat dan mencoba mengangkatnya. Namun, dia menemukan dia tidak bisa benar-benar memindahkan kuali bahkan 1 inci pun dengan kekuatannya saat ini. Tidak peduli berapa banyak ki pertempuran atau kekuatan internal yang digunakan Wang Xiaolong, kuali kristal tetap tak tergoyahkan. Sepertinya kuali ini satu dengan pagoda harta karun Linglong. Sambil mengerutkan kening, Wang Xiaolong merenung sejenak sebelum memanggil salah satu bilah dan mengiris jarinya, meneteskan setetes darah ke kuali. Begitu tetesan darah merah jatuh ke kuali, itu bergetar kuat dan dengungan bergema di ruang angkasa. Pada saat yang sama, potongan kenangan muncul di benak Wang Xiaolong. Kenangan yang berhubungan dengan kuali. Kuali itu bernama kuali 1000 binatang. Ada 2 formasi susunan besar yang diukir di dalamnya, satu disebut Array Penghancuran 1000 Setan, dan yang lainnya bernama Heaven and Earth Regenerating Array. Array Penghancuran 1000 Setan dapat menelan makhluk hidup ke dalam kuali. Adapun Array Pengembalian asal langit dan bumi di dalam kuali, itu bisa memperbaiki segala sesuatu di dalamnya, mengembalikannya kembali ke sumber asalnya, diakhiri dengan bentuk pelet. Kedua susunan ini saling melengkapi, dan kombinasi ajaibnya dapat menelan ribuan makhluk hidup, mengubah esensinya menjadi energi murni. Wang Xiaolong terperangah. Bukankah ini terlalu menakutkan? Menurut ingatan yang baru saja dia terima, selama pemilik kuali 1000 binatang semakin kuat kuali itu juga. Implikasinya adalah bahkan menelan gunung suci atau laut yang luas bukanlah masalah. Saat dia mengatasi keterkejutannya, Wang Xiaolong menjadi sangat gembira. Menelan setiap dan semua makhluk hidup, memurnikannya menjadi pelet, bukankah itu berarti semakin tinggi kualitas objek yang ditelan ditambah dengan jumlah energi yang lebih besar yang dikonsumsi, maka tingkat pelet yang disuling juga akan lebih tinggi.
Dia bisa menyempurnakan grade 4 atau grade 5 dan sebanyak yang dia suka, tanda seru. Mata Wong Xiaolong berbinar cerah. Beberapa saat kemudian Wong Xiaolong berhasil menenangkan gelombang yang melonjak di hatinya saat dia mengeluarkan inti binatang tahap 10 dari cincin Asura. Inti binatang tahap 10 ini diambil dari binatang iblis tahap 10 puncak akhir. Mengusir beberapa ki pertempurannya, kuali 1000 binatang berkedip-kedip saat kekuatan isap yang kuat datang dari dalam kuali, menelan inti binatang di telapak tangan Wong Xiaolong. Selanjutnya, Heaven and Earth Returning Originary diaktifkan, dan cahaya terang mengelilingi kuali 1000 binatang saat berguncang. Kabut uap air keluar dari tubuh kuali, berlangsung selama 1 jam sebelum kuali 1000 binatang menjadi tenang. Seberkas cahaya menyilaukan keluar, dan pelet roh mengkilap berwarna kuning kehitaman seukuran ibu jari yang memancarkan aroma aromatik terbang keluar dari kedalaman kuali. Senang, Wong Xiaolong melambaikan tangannya dan kekuatan isap membawa pelet roh kecil itu ke telapak tangannya. Dalam 1 jentikan cepat, dia memasukkan pelet bundar kecil itu ke dalam mulutnya. Dia bisa langsung merasakan energi hangat menyebar di dalam tubuhnya. Wong Xiaolong duduk bersila, menjalankan Asura Touch untuk menyempurnakan energi pelet. Beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong berdiri. Setelah menyerap energi dari pelet roh seukuran ibu jari yang dimurnikan dari inti binatang buas tahap 10 puncak, Wong Xiaolong memutuskan bahwa itu setidaknya pada tingkat dan roh kelas 4 yang tinggi. Kelas 4 tinggi. Meskipun dan roh tingkat 4 yang tinggi mungkin tidak seberharga dan roh tingkat 5 yang tinggi, pasokannya masih sangat langka sehingga bisa mendapatkan harga tinggi setidaknya 30.000 emas di rumah lelang. Dan inti monster 10 tahap akhir puncak kira-kira menelan biaya sekitar 10.000 koin emas di pasar. Jika inti binatang tingkat akhir tahap 10 menghasilkan dan roh tingkat 4 yang tinggi, lalu bagaimana dengan inti binatang tingkat Xiantian? Itu kemungkinan besar akan menghasilkan grade 5 spirit dan di Luotong Royal City, grade 5 spirit dan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli bahkan dengan koin emas. Ini karena keberhasilan menyempurnakan grade 5 spirit dan terlalu rendah. Secara umum, roh dan tingkat 5 membutuhkan 50 hingga 60 jenis bahan, masing-masing membutuhkan usia minimal 2 hingga 300 tahun. Bahkan jika semua bahan yang dikumpulkan berkualitas premium, mungkin ada yang tidak beres selama penyulingan, menyebabkan kegagalan. Pada akhirnya, peluang sukses hanya 50-50. Wong Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Grade 5 spirit dan berguna bahkan untuk ahli alam Xiantian. Roh tingkat 5 dan seharusnya memiliki nilai di kerajaan Duanren juga, kan, tanda seru. Tapi, di saat berikutnya, alis Wong Xiaolong berkerut. Sebelumnya, ketika dia mendorong ki pertempurannya untuk mendukung kuali selama 1 jam, itu benar-benar menguras semua ki pertempurannya. Sejak menerobos ranah Xiantian, ki pertempuran dunia bawahnya lebih kaya daripada rata-rata ahli orde kedua Xiantian, namun dia hanya bisa menyempurnakan 1 dan roh kelas 4 yang tinggi. Jika dia berhasil memburu binatang buas Xiantian dan mendapatkan inti binatang buasnya, bukankah itu berarti dia akan tersedot hingga kering dan menjadi mumi jika dia ingin berhasil menyempurnakan dan roh tingkat 5 tanda seru. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah ketika saatnya tiba. Wong Xiaolong menghela nafas. Setelah menyadari hal ini, dia memutuskan untuk keluar dari medan perang kuno. Di luar, Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao sudah menunggu dengan cemas. Wong Xiaolong telah tinggal di dalam medan perang kuno selama 3 hari 3 malam. Melihat Wong Xiaolong keluar, ketiganya diam-diam menghela nafas lega. Detik berikutnya, Zhao Su dan Ye Uming menunjukkan ekspresi kaget di wajah mereka sambil menatap Wong Xiaolong. Dengan penglihatan yang tajam, mereka segera menyadari bahwa ada perbedaan setelah Wong Xiaolong keluar dari latihan dibandingkan dengan 3 hari yang lalu. "Sovereign, kamu telah mencapai alam Xiantian," tanda seru kata-kata itu keluar dari mulut Zhao Su. Fei Hao tertegun. Dia dengan cepat berbalik ke arah Wong Xiaolong. Melihat 3 wajah di depannya, Wong Xiaolong tersenyum tipis, "Aku tidak sengaja menerobos." Menurut Wong Xiaolong, itu memang kecelakaan. Dia tidak berharap itu akan terjadi begitu cepat. Namun, bagi telinga Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao,
Kata-kata ini seperti mantra yang memusingkan. Dia menerobos secara tidak sengaja. Seorang ahli ranah Xiantian berusia 17 tahun, ini akan menjadi sensasi di benua angin salju jika diketahui. Bahkan ahli Saint Realm seperti Zhao Su merasa sangat terkejut. Wang Xiaolong kemudian bertanya kepada Zhao Su, Ye Uming, dan Fei Hao bagaimana menangani masalah overdrawing pertempuran Qi sambil mendukung susunan di dalam kuali ketika seseorang sedang memurnikan pelet. Tak satu pun dari ketiganya terlalu memikirkannya, dan Zhao Su menjawab, itu bisa diganti dengan batu roh. Batu roh? Mata Wang Xiaolong berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang batu roh. Ya, penguasa. Batu roh terbentuk dari akumulasi energi spiritual selama bertahun-tahun, sejenis batu yang ditambang yang mengandung energi spiritual murni di dalamnya. Kebanyakan ahli Xiantian yang memurnikan Grade 5 Spirit dan akan menggunakan batu roh untuk mengaktifkan susunan di dalam kuali. Secara umum, batu roh tingkat 3 sudah cukup untuk mendukung proses pemurnian sabtu roh tingkat 5 dan Zhao Su menjelaskan. Satu batu roh tingkat 3 dapat membantu menyempurnakan sabtu roh tingkat 5 dan Zhao Su melanjutkan untuk menjelaskan berbagai tingkat batu roh. Nilainya adalah kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1, dengan kelas 5 sebagai yang terendah. Di atas batu roh tingkat 1 adalah batu roh tingkat surga. Bab 165, segera tiba di Kekaisaran Duanren. Satu batu roh tingkat 3 tampaknya cukup untuk memurnikan sabtu roh dan tingkat 5, sedangkan batu roh tingkat 4 dan 5 dapat digunakan untuk memperbaiki roh dan tingkat 4 dan di bawahnya. Batu roh tingkat 2 dan tingkat 1 digunakan untuk memurnikan dan seroh tingkat 6 dan tingkat 7. Namun, harga batu roh tidak murah, hanya satu batu roh tingkat 3 biasanya berharga sekitar 30.000 koin emas. Mempertimbangkan harga batu roh kelas 3 adalah 30.000 koin emas, batu roh kelas 2 sedikit mengintimidasi, naik menjadi 50.000 koin emas. Alih-alih merasa takut, Wang Xiaolong justru merasa lega. Batu roh kelas 2 dengan harga 50.000 koin emas terdengar kolosal, tetapi untuk perdagangan 9 tripod Wang Xiaolong, kekurangan koin emas adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Maka tanpa penundaan lebih lanjut, mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka. 10 hari berlalu dan mereka semakin dekat ke tujuan mereka, Kekaisaran Duanren. Selama 10 hari terakhir, Wang Xiaolong menelan sabtu roh dan mutiara naga api kelas 4 per hari, berkultivasi di medan perang kuno. Menstabilkan terobosannya baru-baru ini, Wang Xiaolong dengan rajin mempraktikkan taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh pada saat yang sama, meningkatkan keduanya secara bersamaan. Sekarang sudah malam. Wang Xiaolong berdiri di atas bukit kecil yang tandus. Kaki kanannya melangkah ke kanan dan dia menurunkan tubuhnya dalam posisi jongkok sementara tubuh bagian atasnya condong ke depan. Kedua tangan ditekan ke bawah, menopang berat badannya. Kepalanya dimiringkan ke atas, bernapas berirama sepanjang waktu. Ini adalah kitab suci metamorfosis tubuh tahap 10, harimau berjongkok. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, energi spiritual berguling dan melonjak ke arah Wang Xiaolong. Beberapa lapisan kabut putih menyelimuti sosoknya. Seiring berlalunya waktu, lapisan kabut putih ini menjadi lebih padat, seolah-olah akan mengeras di saat berikutnya. Dari jauh, yang bisa dilihat semua orang hanyalah genangan kabut putih yang sangat besar. Ini yang Sovereign sebutkan sebelumnya, yang disebut teknik kultivasi kekuatan internal? Tanya Zhao Su, berdiri agak jauh. Fei Hao segera menjawab, itu benar, kustodian kiri Zhao Su. Ye Uming menghela nafas kagum, apakah teknik kultivasi kekuatan internal ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Sovereign? Itu sebenarnya memungkinkan seseorang untuk berkultivasi tanpa memiliki semangat bela diri. Jika berita tentang teknik kultivasi semacam itu ada, itu akan menyebabkan badai berdarah di dunia roh bela diri. Zhao Su mengangguk setuju, itu benar. Fei Hao, karena Sovereign bersedia memberikan teknik kultivasi seni guntur cair itu kepadamu, kamu harus berhati-hati agar tidak membocorkannya. Ya, penjaga kiri Zhao. Fei Hao mengakui dengan hormat, dan kemudian berkata, Sovereign mengatakan dia sedang bekerja untuk meningkatkan 2 set teknik kultivasi kekuatan internal.
Setelah selesai, dia akan menyerahkannya ke kustodian tertinggal Zhao Su dan Tuan. Zhao Su dan Yeu Ming gemetar mendengarnya, kegembiraan terlihat jelas dari mata mereka. Keduanya telah sampai pada kesimpulan bahwa alasan utama kultivasi VIHO meningkat dengan kecepatan drastis adalah karena dia melatih ki pertempuran dan kekuatan internal secara bersamaan. Kegelapan malam berangsur-angsur surut. Pada sinar cahaya pertama, Wang Xiaolong mengakhiri latihannya. Saat dia mengakhiri latihan kitab suci metamorfosis tubuh, Wang Xiaolong jatuh ke dalam suasana hati yang berat. Meskipun mengolah taktik asura dan metamorfosis tubuh pada saat yang sama sangat meningkatkan kekuatannya, berlatih metode secara individual terlalu merepotkan dan memakan waktu. Secara tidak sengaja, pemikiran ini mungkin berguna baginya untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melatih keterampilan bertarung. Ada 24 jam dalam sehari. Selain terburu-buru di jalan, sebagian besar waktu Wang Xiaolong terbagi antara berlatih Asura Tactics dan Body Metamorphosis Scripture. Aku ingin tahu apakah taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh dapat dimulai secara bersamaan, mempraktikkan keduanya pada saat yang sama. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika memungkinkan, maka dia bisa menghemat banyak waktu. Karena itu, Wang Xiaolong berdiri di sana mencoba menjalankan Asura Tactics dan Body Metamorphosis Scripture pada saat yang bersamaan. Namun, saat dia menjalankan Asura Tactics dan mulai mengatur pernapasannya, ki pertempurannya berhenti mengalir. Pada saat yang sama, pengumpulan kekuatan internalnya bertemu dengan tingkat perlawanan yang tidak diketahui. Sekitar 1 jam kemudian, Wang Xiaolong berhenti. Setelah bereksperimen selama lebih dari 1 jam, Wang Xiaolong terkejut menemukan bahwa ki pertempuran dan kekuatan internal dapat diedarkan secara bersamaan. Sayangnya, durasinya tidak bertahan lama. Meskipun durasinya singkat, Wang Xiaolong percaya bahwa jika dia bertahan ke arah ini, dia pasti akan dapat mengedarkan ki pertempuran taktik Asura dan kekuatan internal metamorfosis tubuh tanpa hambatan pada saat yang bersamaan. Ini mirip dengan saat dia memanggil roh bela diri naga kembar secara terpisah. Ketika dia pertama kali mencoba pemanggilan terpisah, kedua naga kembarnya muncul sekaligus. Hanya dengan waktu dan latihan, berulang kali, dia berhasil mengendalikan penampilan mereka, apakah itu memanggil satu roh bela diri atau keduanya secara bersamaan. Berdaulat. Melihat Wang Xiaolong telah mengakhiri latihannya, Zhao Su dan yang lainnya terbang dari tempat mereka menunggu. Wang Xiaolong mengangguk, dan kemudian suaranya menjadi serius, "Zhao Su, Yeu Ming, saya memiliki 2 teknik kultivasi kekuatan internal yang saya buat dengan beberapa revisi. Saya bersedia memberikannya kepada Anda, apakah Anda bersedia mengolahnya?" Zhao Su dan Yeu Ming melongo sejenak dan dibanjiri kegembiraan sambil menganggukkan kepala serempak untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk belajar. Keduanya berlutut untuk berterima kasih atas kebaikan sovereign mereka. Wang Xiaolong menyuruh mereka untuk bangun dan menyerahkan 2 rangkaian teknik kultivasi yang berbeda kepada Zhao Su dan Yeu Ming. Teknik kultivasi kekuatan internal yang diberikan Wang Xiaolong kepada Zhao Su dan Yeu Ming adalah hal-hal yang dia peroleh karena keberuntungan di kehidupan sebelumnya di bumi. Secara keseluruhan, kedua teknik kultivasi ini tidak dapat dibandingkan dengan kitab suci metamorfosis tubuh, tetapi dalam beberapa aspek mereka juga tidak lebih buruk. Sambil memberikan teknik kultivasi kekuatan internal kepada mereka masing-masing, Wang Xiaolong menjelaskan masalah yang mungkin sulit dipahami selama kultivasi mereka. Keduanya mengambil semua yang dia katakan dengan sangat serius. Itu beberapa jam kemudian sebelum kelompok 4 melanjutkan perjalanan mereka. 3 hari berlalu dengan cara yang kira-kira sama. Selama 3 hari terakhir, Zhao Su dan Yeu Ming berlatih sesuai dengan teknik kultivasi kekuatan internal yang diajarkan Wang Xiaolong kepada mereka. Setelah beberapa hari berlatih, untuk kesenangan mereka, Zhao Su dan Yeu Ming menyadari bahwa kecepatan kultivasi pertempuran ki mereka memang meningkat secara signifikan. Setiap kali mereka memiliki pertanyaan tentang teknik, mereka akan mencari nasihat dan bimbingan dari Wang Xiaolong, membantu dengan mudah memecahkan hal-hal yang membingungkan mereka. Seolah-olah jawabannya adalah cahaya terang di ujung terowongan. Hari ini, matahari bersinar terang di langit,
dan Wang Xiaolong dan 3 lainnya sedang menunggangi tunggangan binatang buas saat mereka melewati pegunungan. Sovereign, perkirakan kecepatan kita, itu akan menjadi 1 hari lagi sebelum kita tiba di kerajaan Duanren. Zhao Su memberitahu Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengangguk. 1 hari lagi. Meskipun mereka akan tiba di Kekaisaran Duanren besok, butuh setengah bulan lagi bagi mereka untuk mencapai kota Kekaisaran. Mereka berada di bulan lunar ke-7. Pada saat mereka sampai di kota Kekaisaran, akan ada sekitar 10 hari tersisa sebelum pertempuran dimulai, jadi waktunya tepat. Saya berharap hal-hal di kota kerajaan Luotong baik-baik saja. Wang Xiaolong berpikir sendiri. Dengan perjalanan beberapa bulan ini, tempat yang mereka lewati sebagian besar adalah perbukitan tandus atau hutan belantara, dan belum ada kontak dengan kota kerajaan Luotong. Tapi, sekte pedang besar, keluarga Martial Ning, dan Clear Cloud Pavilion sudah dihancurkan, dan masih ada Marsekal Hao Tian yang mengawasi hal-hal di kerajaan Luotong. Karena itu masalahnya, keamanan keluarga Wang seharusnya tidak menjadi masalah. Suatu hari kemudian, rombongan akhirnya tiba di Duanren Empire. Memasuki Kekaisaran Duanren, Wang Xiaolong dapat melihat banyak orang lain dari kerajaan lain yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran seperti dia. Selain itu, ada juga ahli dari berbagai kekuatan yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pertempuran kota Kekaisaran Kerajaan Duanren adalah acara terbuka, oleh karena itu, keluarga kerajaan dan pasukan terdekat akan datang untuk menonton acara tersebut. Memasuki Kekaisaran Duanren, Wang Xiaolong, Zhao Su, Ye Wuming, dan Fei Hao tidak berlama-lama, bergegas maju langsung ke kota Kekaisaran Duanren. 2 minggu kemudian, rombongan Wang Xiaolong tiba di tempat tujuan. Berdiri di depan tembok kota Kekaisaran, pikiran Wang Xiaolong menjadi kosong saat dia menatap pemandangan besar di depannya, gerbang kota raksasa dan tembok kolosal. Kota kerajaan Luotong, kota kerajaan Yuai, dan semua kota kerajaan yang telah dia lihat di sepanjang jalan saat melewati beberapa kerajaan lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gerbang kota Kekaisaran yang berdiri di depan matanya. Itu mirip dengan membandingkan sebuah rumah bata lumpur kecil yang terletak di sebelah istana. Tembok kota Kekaisaran Duanren memiliki ketinggian lebih dari 100 zhuang. Melebihi 100 zhuang. Menakjubkan. Orang-orang yang berjalan di bawah tembok kota mirip dengan semut yang merayap di tanah. Ya, semut yang merayap di lantai. Melihat gerbang Duanren Imperial City, Wang Xiaolong merasa sangat kecil. Perasaan ini tidak terbatas pada Wang Xiaolong, Fei Hao juga melakukannya. Meskipun ini adalah kedua kalinya Fei Hao melihat gerbang kota Kekaisaran, keterkejutan yang dia rasakan masih sama kuatnya.